Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ada peneliti dari Oman yang untuk pertama kalinya masuk ke dalam sumur Barhut, Yaman, di mana banyak hadis sahih tentangnya. Namun semua ditepis dalam redaksi penelitian tersebut. Diceritakan mata air yang terkandung sangat jernih di dalamnya. Bagaimana menurut pandangan Buya? Terima kasih Buya. Disebutkan dalam hadis Imam At-Tabrani, Nabi menyebutkan, atau kama qala Nabi, inna syarra ma'i ma'uza, inna khaira ma'i ma'u Zamzam. Sebaliknya, wa inna syarra ma'i ma'u barahaut. Ma'u barahaut. Ma'u bi'ir barahaut. Sumur barahaut. Dan Nabi menyebutkan bahasanya adalah di Hadramaut. Dan sampai hari ini orang sudah menentukan itu sumur Barhut berdasarkan hadis Nabi, tapi yang menentukan bukan Nabi. Jadi kewajiban bagi kita adalah karena Nabi pernah mengucapkannya, ya kita meyakini. Dan sifatnya memang muntin, aswat muntin, kan begitu dalam riwayat tersebut. Ternyata memang ada tim dari Oman, baru-baru atau tidak tahu sudah lama, wallah alam. Ini pernah mendatangi sumur tersebut dan coba dilihat kedalamannya kurang lebih 116 meter ke dalam atau 112 meter ke dalam. Dilihat dan diambil airnya jernih sekali. Kok tidak sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bagaimana kita menggabungkan antara apa yang ditemukan saat ini dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita berpegang kepada hadis Nabi. Nabi tidak akan salah dalam berucap. Artinya bisa jadi sumur yang selama ini kita anggap sebagai sumur Barhut bukanlah sumur Barhut. Atau sumur itu memang dahulu baunya adalah, akhirnya semakin hari berubah karena suasana, keadaan alam atau sebagainya. Nah, jadi mungkin sekali itu adalah sumur Barhut yang benar yang pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi ketahuilah yang jelas Nabi tidak menentukan ini adalah sumurnya. Nabi tidak mengatakan semacam itu. Tapi menyebut di Hadramut. Dekat Mahar sana ke arah. Jadi ada sumur Barhut. Yang di situ adalah ma'wal. Tempatnya roh-roh jahat di tempat situ. Kalau roh-roh baik ada di Zamzam. Seperti itu disebutkan. Nah, bagaimana kita meyakini? Kita meyakini karena Nabi pernah bersabda, akan tapi masalah menentukan apakah itu sumur Barhut atau bukan urusan kita. Dulu menduga ya, kalau ternyata terbukti tidak sesuai ya tinggal kita alihkan. Mungkin tertutup sumur Barhut sampai hari ini tidak ada yang melihat. Mungkin suatu ketika akan terungkap. Berarti bukan sumur ini. Karena Nabi menyifati adalah hitam dan baunya adalah bau anyir. Sementara setelah diambil katanya adalah tidak bau anyir dan warnanya pun jernih. Sebab Hadramut luas. Hadramut adalah luas. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai di saat penemuan-penemuan itu mengalahkan sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Kecuali memang harus perlu kita tafsiri. Kalau Nabi menyebut ini kok ternyata berubah, baru kita tafsiri. Ini loh Nabi pernah menunjuk. Nabi pernah datang ke sini menunjuk ini sumur Barhut. Kok ternyata berubah, baru mungkin kita. Yang jelas Nabi tidak pernah bersalah. Tapi Nabi pernah mengisyaratkan di Hadramut. Di Hadramut ada sumur Barhut. Ya seperti itu, sifatnya begini. Loh kok ternyata setelah dilihat, karena waktu itu belum ada yang masuk ke dalam. Karena pada takut. Nah, banyak cerita di balik kisah ini, cerita ini. Apakah benaran tidak ada orang tiba-tiba mau ngambil air di dalam, tiba-tiba ditarik ke atas, badannya tinggal separuh. Wallah alam benar tidaknya kisah itu. Itu kan kisah-kisah yang ada selama ini. Dan bukan juga dari hadis Nabi SAW. Hadis Nabi Imam Tabrani meriwayatkan seperti itu. Bahkan dikatakan Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, rijal yang muwaffaqun, yani orang thiqat, yani ya bisa dipercaya. Artinya hadis sahih tentang sumur Barhut. Oke, sampai di sini. Jadi kita yakini kalau ternyata tidak sesuai, mungkin ini kita jangan mendustakan Nabi SAW. Mungkin sumur yang dimaksud adalah bukan itu. Karena Nabi pun tidak menentukan saat itu. Yang jelas ada di Hadramut sana. Dan itu bukan berarti Hadramut jelek. Oh enggak. Ini hanya satu tempat itu saja. Bagaimana hukumnya wudhu dengan air sumur Barhut disebutkan makruh itu saja. Karena kalau diduga itu adalah sumur tempatnya yang jelek, makruh. Tapi tetap saja bisa dipakai wudhu.
Kalau diminum juga boleh, nggak ada masalah. Hanya sumur saja. Ada pun masalah roh ada tidak terlihat. Jadi kita tetap meyakini hadis Nabi SAW. Kalau ternyata penemuan-penemuan atau tim yang melihat tidak sesuai dengan hadis Nabi, maka kita katakan apa? Bisa jadi bukan itu yang dimaksud dengan sumur. Atau sumur itu sudah berubah. Sebab Nabi tidak pernah salah dalam berucap. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi yang berucap adalah dari wahyu. Wahyu dari Allah yang menciptakan sumur Barahaut. Tidak akan salah berita dari Allah kepada Rasulullah SAW. Karena hadis ini dianggap hadis sahih. Kalau seandainya ini kalau kita anggap hadis sahih, kalau hadis tidak sahih nggak ada urusan. Sebab ini sebagian muhaddisin mengatakan hadis sahih, sebagian muhaddisin mengatakan hadis yang tidak benar. Ya sudah, yang hadis yang tidak benar jangan dibahas. Sumur Barahaut nggak ada Barahaut nggak ada masalah. Tapi yang mengatakan hadis sahih, maka Nabi tidak akan salah. Hanya berarti mungkin bukan itu sumur Barahaut. Yang lainnya mungkin. Karena Al-Hadramut luas. Dan banyak sumur-sumur terpendam. Seperti Bir Zamzam sendiri kan pernah tertutup. Hingga suatu ketika Nabi Ismail kan begitu. Tertutup sumur itu. Ada sebelumnya. Dan Barahaut juga seperti itu. Bisa saja tertutup. Tapi sumur itu adalah ada. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa disebarkan kepada yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad.